Oke guys, jadi hari ini gua kedatangan tamu spesial Bang Amar PD. Siap. Nah, ini pemain reptil mungkin banyak yang udah tahu Bang Amar nih. Channel YouTube-nya ini Amar PD. Jadi, Bang, lu kan pemain reptil, di sini pemain ikan nih, kumpulan-kumpulan pemain ikan. Ada Bang Babang Pamungkas dan nih kawan-kawan dari Cana Pekanbaru nih di sini semua. Ah, gua mau nanya yang agak sedikit berbeda Bang Amar. Boleh, boleh. Karena lu pemain reptil, apa nih pendapat lu ngelihat tank ini? Pendapat aku lihat tank ini ya, karena biasa aku baru pertama kali aku kesini, jadi ya ini luar biasa banget. Aku ngeliat luar biasa banget, dari ukurannya cukup gede banget, dan ikannya juga, aku juga nggak tahu jenisnya kan sebenarnya. Cuma emang ini ikannya luar biasa ya. Aku tahu cuma ini Arapaima gede banget. Yang ini. Asli. Oke, jadi di video sama asli gimana Bang? Ya di video pasti jelas beda ya kan. Lebih enak lihat aslinya gitu, karena kalau orang nonton di video pasti kelihatannya kecil gitu ya. Oke. Kalau lihat langsung kan, wah ini asli gede banget. Sumpah, keren. Nah, jadi dari selain Arapaima, ikan apa lagi ya yang Bang Amar tahu Bang? Nama-nama ikan Bang, sebutin 3 nama ikan Bang. Ikan lele, ikan paus, ikan teri, satu lagi. Ikan kontol. Satu Arapaima, Oke. Arwana, sama ada Cana Maru satu tadi. Oh, Cana Maru. 3. Ah, lagi di situ. Oke. Selebihnya aku nggak tahu deh. Ini apa? Pari Pari air tawar Bang. Air tawar. Dia beracun juga, tapi digunakan hanya untuk pertahanan diri kalau ngerasa terancam. Kalau nggak nggak gitu. apa-apa. Kalau Bang Amar kan mainnya King Cobra nih. Ya, jadi dia nyerangnya gimana? Balik. Ekornya kayak kalajengking Bang, kayak skorpion. Naik ke atas. Naik ke atas. Oh gitu. Nyocoknya naik ke atas. Jadi kalau misalnya ini kena jenis yang ini, itu gimana efeknya? Efeknya yang gua tahu sih obatnya kayak serum ya. Kalau tadi kita ngomongin ular, ada serum. Kalau pari nggak ada. Cuma ya berharap aja ya apa sih diikat tangan biar aliran darah nggak ngalir. Nggak naik gitu ya. Terus biasanya ya banyak lah treatment lainnya, gue nggak tahu karena gue belum pernah. Tapi kalau gue pribadi sih karena tahu ini binatang buas atau berbahaya, ya kita respect aja sih, jangan dimainin gitu. Pokoknya dia jangan sampai kaget aja gitu ya. Kalau dia mendekat, misalnya gue maintenance ke dalam Bang, dia mendekat, ya jangan buat dia kaget aja. Nanti dia lewat aja sendiri gitu. Jangan buat dia ngerasa terancam. Tapi kalau ngasih makannya frostfeed gitu dia mau? Gua nggak rekomendasi handfeed. Oh gitu. Nah, kadang-kadang ada satu ketika tiba-tiba gerakan kita buat kaget, dia ngerasa terancam, dicocok kita. Oh itu cepat banget gerakannya ya? Iya. Jadi sebaiknya ya kasih makan biasa aja dari atas. Tapi banyak juga kok kawan-kawan yang dia coba-coba handfeed, tapi resiko masing-masing. Sama kayak ini kan ya, Bang Amar tadi cerita, banyak di reptil. Reptil banyak banget yang udah meninggal akibat gigitan ular berbisa. Yang paling banyak kasusnya, kalau untuk di Asia itu Indonesia nomor 1 gigitan ular king cobra terbanyak. Paling banyak di Asia. Indonesia paling banyak kasus kematiannya. Tuh. Untuk ular king cobra banyak. Kenapa Bang? Kenapa banyak banget? Kan orang tahu ini binatang nggak sembarangan nih. Nggak sembarangan. Memang kita tuh bisa ngelihatnya dari teman-teman lah cara memainkan ularnya gitu. Oke. Itu banyak banget yang kena gigit dan akhirnya nggak selamat gitu. Banyak banget sebenarnya. Jadi apakah itu kejadiannya rutin Bang? Apa setiap tahun ada atau gimana? Setiap tahun pasti ada. Dari tahun 1 tahun belakangan ini itu udah banyak banget yang meninggal kasusnya. Dengan kasusnya itu ularnya untuk dibuat main. Satu dibuat main, yang kedua dengan dalil lagi mandiin, lagi disiram air, gigi kaki, gigi tangan gitu. Oke. Nah, jadi itu ular kasus terbanyak itu mati karena king cobra. King cobra itu yang kami lihat, teman-teman gitu. Oke. Kalau kayak ular-ular lain kan ada tuh dead adder lah atau apalah. Kalau dead adder kan itu ular dari Papua, dari Papua. Tapi kalau secara yang pas dipelihara itu jarang banget kasusnya. Jarang Jarang banget. Kalau kobra biasa gimana Bang? Kalau kobra biasa?
Kalau kobra biasa sih kasusnya mungkin ada, tapi kan mungkin hanya beberapa terekspos gitu. Mungkin hanya pihak rumah sakit yang tahu gitu. Tapi kalau untuk di Pulau Jawa itu ada ular viper tanah, itu banyak juga kasusnya. Itu di Banten biasanya. Emang kalau King Cobra serumnya nggak ada bang? Indonesia serumnya King Cobra nggak ada. Jadi cuma Thailand yang punya gitu. Dan itu harganya mahal banget, bisa beli mobil. Oke. Estimasinya berapa bang yang abang tahu? Serum King Cobra gitu? Perkiraan ya, kurang lebih 100 juta satu ampul. Buset. Dan itu dikasih belum tentu orangnya selamat. Satu ampul itu bisa 2 ampul, bisa 3 ampul, Oke. bisa lebih. Nah, sama juga kayak pari bang. Jadi dia ini emang untuk alat pertahanan badannya, dirinya, itu Iya. di belakang itu. Nah, kalau pari, durinya itu bang yang di belakang. Oh, yang di atasnya? Oh, Iya. yang paling belakang? Itu ada yang ini Oh, yang naik ke atas? naik ke Oke, atas. iya. Itu dia beberapa bulan sekali ganti duri bang. Oh, berarti sama kayak ular viper ganti taring. Ular kayak ganti taring. Ular Dia vipernya ganti taring. keluar durinya copot, tumbuh Ya, duri baru. tumbuh lagi. Tumbuh baru. Nah, jadi pari ini selaputnya bang yang berbahaya. Oh, gitu. Nah, tapi alat tusuknya itu durinya bang. Mm-mm. Durinya itu ada kayak kalau kayak di Kalau di ular, tentara. kalau di ular ya taringnya itu untuk mengeluarkan bisa gitu. Kalau ini dia kayak tentara itu kayak begerigi-gerigi bang, Iya. kayak pisau bareta bang. Jadi kalau ketancap kita jangan tarik bang, ngoyak. Oh, gitu. Jadi kita lanjutin. Lanjut itu maksudnya kita yang dorong. Lanjutin misalnya kenanya di sini nih. Bisa kena tangan gini. Nah, tangan gini. kena nih. Abang jangan tarik gini bang, Oh, jadi koyak daging abang. oh. Tariknya ke sini. Oh, tarik ke sini. Oh, Dilanjutin gitu. ke situ bang. Karena bentuknya kayak gergaji gitu. Gergaji, abang tarik malah ngoyak semuanya, malah ngoyak daging. Gitu. Ini mambo ya? Nah ini si Mambo, Gede baru bangun tidur dia. Gede banget ya. Itu 65-an kurang lebih. 65. Waktu Nah. itu aku lihat kontes belum ada segede ini dia. Pas di Padang ya bang ya? Di Padang. Padang 55 bang. 55. Pas abang Udah di gede Padang banget ini. 55. Kalau ini parinya jenisnya beda-beda. Jadi ini masih satu genus bang. Oh, satu jenis. Satu genus namanya Potamotrigon. Bedanya dia di Sungai Amazon itu kan ada cabang-cabangnya tuh. Oh, iya. Cabang-cabang aliran sungainya. Iya. Yang bagian sini modelnya kayak begini. Yang bagian ini. Iya. Nah kayak kita lah di Sungai Sia kan ada cabang-cabangnya Iya. juga. Sungai kecilnya ya. Iya. Anak sungainya. Jadi makanya mereka juga punya motif-motif yang Beda-beda. sedikit gitu ya. berbeda bang dari yang lain. Itu ekornya memang putus atau gimana, Bang? Nah, yang satu ini dulu lahir di kolam gua yang lama, Bang. Jadi pas lahir di kolam, itu ada ikan lain yang ngisengin karena baru lahir. Oh, digigit gitu ya? Digigit, ikannya? putus. Nah, akhirnya kayak begini dia, seumur hidup. Nggak bisa tumbuh lagi. Nah, jadi dari ikan-ikan yang abang lihat ini, mana yang paling menarik perhatian abang nih? Arapaima dong. Arapaima. Ini salah satu ikan yang ya ada di pikiran aku pengen juga punya gitu, Bang. Tapi kan ya karena ukurannya gede banget ya harus punya tempat yang gede, belum ada tempatnya. Oke, siap. Ini keren banget. Jadi kalau di reptil itu banyak nggak sih bang yang kayak gini? Ini kan kita namanya aquascape bang. Aquascape, Kita ya. buatlah kayak natural. Kalau di reptil banyak. Kalau di reptil itu namanya terrarium nih, Bang. Jadi kita buat setting kandang itu benar-benar mirip sesuai dengan yang ada di alamnya gitu. Kalau misalnya ular yang suka di pohon ya kita kasih ranting untuk dia tengger, kita kasih daun-daun gitu. Oke. Nah bang, kalau gua kan pemula nih nggak ngerti reptil. Kalau kita ngomong yang masih berhubungan dengan air, reptil yang masih bisa cocok apa ya bang ya? Tapi Kura-kura lah. masih ada air-airnya lah gitu. Kura-kura lah paling enggak. Kura-kuranya jenis apa bang? Ya paling kalau abang sukanya ikan-ikan predator nih. Ya. Kalau kura-kura mending kura-kura predator. Kura-kura aligator. Jadi itu ada common snapping turtle, ada alligator snapping turtle. Itu dia akuatik Iya dia akuatik, dan predator. predator. Dan yang paling bisa gede banget tuh yang alligator snapping turtle tuh bisa gede banget ukurannya. Dia bisa mencapai 1 meter dan beratnya tuh berat banget. Dan kekuatan giginya itu hampir imbang dengan tekanan dari gigitan buaya. Buaya beneran? Iya, itu kalau misalnya gigi ke tangan, tulang bisa retak. Yang alligator snapping turtle. Oke. Tapi dia lebih cenderung dia menunggu mangsa karena dia mempunyai yaitu lidahnya untuk memancing, lidahnya seperti cacing. Jadi dia Oke. nunggu, lidahnya goyang, ikannya datang langsung mulutnya nutup. Nah, jadi kalau yang lebih aktif itu si common. Common snapping turtle lebih aktif banget karena dia mengejar mangsa.
Oh, oke. Iya. Tapi kalau abang taruh sini bahaya bang. Oh, enggak. Itu perawatannya seperti apa? Perawatan umum lah, Bang. Untuk aligator atau common snapping turtle. Ya lebih bagus sih pakai filter juga bang. Jadi kotoran kan ya nggak ngendap di air kan. Gitu Oke. aja sih. Pakai filtrasi juga Filtrasi ya. juga gitu. Dia Jadi, perlu tempat untuk dia bisa apa namanya nggak berjemur gitu. mau kalau misalnya abang mau kasih juga nggak apa-apa gitu. Cuma kalau yang common snapping turtle sama alligator snapping itu kalau misalnya kena panas dia berlumut bang. Oke. Lumutnya itu susah bersihnya. Di ininya ya, apa tempurungnya Di ya. atasnya iya. Ini kira-kira kalau aku masuk ke dalam sini itu gimana bang? Nah, jadi sebenarnya ini sama kayak aku ngeliat abang main ular, Bang. Heeh. Ini sesuatu yang nggak bisa dijelasin masuk Iya. akal, Bang. Heeh. Feeling sama insting, Bang. Kayak aku ngeliat abang main ular nih. Nah, Gua ngeliat anjing ini orang gila ya. Nggak takut mati apa gitu kan. Nah, orang lain juga ngeliat misalnya aku masuk nih. heeh. Pikirannya sama. Oh gitu. Tapi intinya ini kan binatang buas, jadi Iya. kita harus bisa respect dia. Dan intinya mereka nggak akan nyerang kalau ikan ini ya. Iya. Kalau mereka nggak ngerasa terancam. Hmm. Jadi dari gerakan tubuh kita semua, jangan sampai buat mereka ngerasa terancam. Jangan terancam, jangan terpojok. Berarti Karena pokoknya tenang aja gitu ya. betul. Karena mereka ini nggak akan nyerang selama nggak kelaparan dan selama nggak ini apa namanya terancam. Misalnya aku masuk nih atau Bang Angga masuk, Iya. itu mereka nyamperin. Tugas nyamperin. kita stay still aja, Diem diem aja, aja. santai aja. Dia paling cuma penasaran ini apaan sih, habis itu lewat. Oh gitu. Nah tapi nggak semua orang punya mental gitu, Bang. Ngomongnya Iya, kan gampang kan? Ngomong sih gampang ya. Kita pas Ngomongnya udah gampang. masuk nih gemeter kakinya. Iya. Kayak abang nih misalnya gimana sih cara nyium king cobra begini. Ya teorinya gampang, Bang. Iya. Pas ketemu king cobra kan orang juga anjir kan gitu. Ngeri banget gitu. Ya, kurang lebih sih seperti itu, Bang. Ini masih bisa gede lagi nggak bang? Bisa, Bang. Ini sekitar 91 meter lah yang kecil ini. Ini mentoknya 1,5 meter. Tapi dia mulai badannya menebal, Bang. Mau menebal. Badannya menebal. Kalau yang ikan-ikan di sini masih setengah jalan semua, Bang Amar. Setengah aja berarti masih bisa gede lagi. Betul. Kayak Arapaima ini bisa 3 meter, 3,5 meter. Ini paling baru 1,82 meter. Nah, kayak ini gue lihat dia bisa sampai 1,5 meteran nih, Bang. Wih gede banget. Nah, dan badannya lebih tebal lagi. Sekarang itu baru 1 meter. Berarti Ya. ini fase warnanya sampai besar tetap kayak gini semua? Atau ada beberapa yang berubah? Beberapa berubah. Kalau Arapaima, gue kurang tahu pasti. Cuma kebanyakan genetik, Bang. Genetik ini. Makin tua dia merahnya makin banyak. keluar. Karena kan binatang itu ada fasenya Iya. dia tumbuh, ada fasenya dia ngeluarin warna. Kalau ini baru 3 tahun, Bang, umurnya, Bang. 3 tahun dari size? Gue beli 25 cm. 3 tahun udah segede ini? Udah segede ini. Wow. Arapaimanya. Gokil. Jadi kurang lebih seperti itu, Bang Amar. Jadi abang ada pesan-pesan nggak untuk kawan-kawan penghobi predator nih kan secara nggak langsung bisa dibilang ikan buas juga lah ya, binatang buas. Abang juga dari segi reptil melihara binatang buas. Ada nggak saran atau pesan-pesan buat kawan-kawan penghobi Jadi predator, Bang? pesan-pesan buat teman-teman yang dari apa dulu nih? Dari ikan dulu ya? Ya, Kalau dari ikan sih abang nggak bisa jelasin sebenarnya. oke. Jadi ini yang kalau untuk yang predator misalnya ular, reptil lah. Ya tetap jaga keselamatan, perhatikan bener-bener apa yang dipelihara. Jangan sampai membuat kita tuh merasa gimana ya? Terancam atau bisa mengakibat nyawa kita hilang. Ya, karena udah banyak banget kasus Ya kejadiannya, Bang. banyak Ya? banget kasus yang kayak gitu. Ya udah, yang penting safety ya. Yang penting tetap safety. Safety. Jadi mungkin itu aja video kita kali ini. Dan Siap, kalau Bang. kalian belum subscribe channel Bang Amar, Amar PD, tolong di subscribe dong. Nih Amar PD. calon superstar berikutnya deh. Amin. Amin, amin, dong, amin, harus amin, positif. amin, amin. Oke, jadi itu aja video kita kali ini dan see you guys in my next video. Bye bye.